Halo good people, kembali lagi bersama saya Charlie Wahyu Afista. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, nanti kita akan membahas tentang fungsi mid, fungsi left, fungsi right, kemudian ada fungsi AND. Nah, kita langsung ke tabelnya ya. Ini dia tabelnya. Jadi pada tabel ini kita akan menyelesaikan laporan gaji karyawan yang mengikuti outing ke luar negeri. Nah, di sini ada tabel-tabelnya yang harus kita cari. Ini di karyawannya. Nama karyawan, ada jabatan, status pekerjaan karyawan, status perkawinan, jadwal outingnya, biaya outing, diskon outing, gaji pokok, gaji setelah dipotong dengan biaya outingnya, kemudian gaji bersih yang diterima sesuai dengan jabatannya. Kemudian di sini ada tabel bantu. Ada dua tabel bantu berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, jadi tabel ini akan membantu kita untuk menyelesaikan laporan keuangan. Jadi bedanya fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah kalau VLOOKUP digunakan untuk pada tabel yang berbentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah atau bawah ke atas seperti ini datanya, dan kalau horizontal itu yang datanya ke kanan, yang berbentuk horizontal seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke soalnya. Soalnya di sini adalah kita cari jabatan. Jabatan ini menggunakan rumus VLOOKUP yang diambil dari tabel karyawan. Tabel karyawan yang ini ya. Ini tabel karyawan ini. Nah, sudah diberi karyawan. Di sini dibuat status juga. Nah, dengan kode acuan karakter ke-1 sampai ke-2, 1 sampai 2 pada ID karyawan. Ini ID karyawan, kita akan ambil karakter 1 dan 2, berarti cuma S dan M sesuai kodenya. Berarti seharusnya nanti di sini adalah store manager, dan sebagainya. Kita ambil dari fungsi VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian karena kita mau ambil karakter paling sebelah kiri, dua karakter sebelah kiri, jadi kita ambil left, yang artinya kiri. Pada sel ini, nah sel ini berapa karakter? 2 karakter tadi ya. Kemudian ditutup lagi, kemudian table array-nya. Table array ini yang ini tadi. Kita akan mengambil dari tabel karyawan ya, yang udah dikasih nama tadi. Karyawan. Nah, ini karyawan merah. Ini juga udah di blok merah langsung otomatis. Kemudian kolom indeksnya. Nah, jabatan ini berada di kolom yang kedua. Ada kode jabatan 1, 2. Berarti kita tulis 2. Kemudian range equals-nya. Jadi kita tulis false. Jadi selain itu salah. Oke, store manager. Keluar dia langsung. Nah, coba kita cek ya. Charlie sebagai support to SP. Support. Oke, sudah benar. Kemudian soal selanjutnya kita akan cari status pekerjaan karyawan. Kita blok dulu ya, yang udah dikerjakan, di blok dulu. Sudah di blok, status pekerjaan karyawan. Menggunakan rumus HLOOKUP diambil dari tabel pekerjaan dengan kode acuan karakter keempat pada ID karyawan. Pada tabel ini ya, pada status. Nah, jadi status karyawan-karyawan tersebut apa? Kita tadi HLOOKUP ya. HLOOKUP. Kemudian kita mau ambil karakter keempat, berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah, nah berarti kita butuh fungsi mid atau middle. Jadi pendekannya mid. Mid pada sel yang ini, B6. Ini ya, kita mau ambil dari data ini. Ada berapa
di karakter yang keberapa tadi? Keempat. Karakter keempat, berarti ini di 1 ya. Kita akan ambil 1. S, M, strip 1. 1. Kita ambil 1. Berapa? Berapa yang mau kita ambil yang di tengah-tengah itu? 1. Karena kita membutuhkan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, kita tutup kembali. Kemudian table array-nya. Table array-nya tadi table status ya. Karena tadi sudah dibuat ya. Status, kemudian row index-nya. Nah, kita kan perlu statusnya. Statusnya ini tetap kontrak, tetap atau kontrak keberapa gitu. Jadi pilihnya 1, 2. 2, kemudian range false-nya. Oke. Tetap. Jadi ya, langsung lihat klik. Udah. Jadi ini supervisor. Ini tadi ya, angka 1 ada 4. Ini yang 4 coba. 4 itu kontrak 24 bulan. Nah, kontrak 24 bulan sudah sesuai ya. Kemudian soal selanjutnya. Status ini di blok dulu. Status perkawinan. Kode acuan satu karakter terakhir pada ID karyawan. Jika 1 maka lajang, jika 2 maka menikah. Jika 1 maka lajang, jika 2 maka menikah. Di terakhir. Kemudian 1, 2, 1, 2. Oke. Jadi kita ambil sama dengan if. Kita perlu if. If, karena tadi kita butuh yang karakter paling akhir ya. Karakter paling akhir, 1 angka aja. Berarti kita ambil right. Karena karakternya di sebelah kanan, kita ketiknya, kita butuh fungsi right. Fungsi right, pada kolom kita butuh sel ini, data dari sel B6, kemudian 1 karakter saja. Karena kita butuh angka 1 atau angka 2. If right sama dengan tanda petik, karena ini adalah kombinasi dari huruf dan angka, jadi hasilnya ini kita harus menggunakan tanda petik. Tanda petik 1, kemudian tanda petik lagi. Jadi jika sel ini sama dengan hasilnya 1, maka harus lajang. Kemudian tadi kan hanya ada 2 kemungkinan antara 1 dan 2, antara lajang dan menikah. Jadi maka value if true-nya jika 1 maka lajang, jadi sisanya kalau nggak salah adalah menikah. Menikah. Tutup kurung. Lihat. Oke. Jadi kalau 2 menikah, kalau 1 lajang. Lajang ya. Kemudian kita mau lihat soal selanjutnya. Status perkawinan sudah. Nah, kita lihat mau jadwal outingnya. Jadwal outingnya ini menggunakan dengan rumus VLOOKUP yang diambil dari tabel karyawan. Ini dia, kita butuh ini. Karyawan dengan kode acuan karakter 1-2 pada ID karyawan. Nah, ini kita butuhkan kode ini yang berada pada ID karyawan. Ini ya. Jadi hampir sama, kita butuh fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP kita mau ambil tadi left ya, karena 2 karakter paling sebelah kiri left, kemudian selnya, kemudian 2 karakter table array-nya karyawan ya, karyawan, maka kolom indeksnya tadi jadwal outing ini berada pada 1, 2, 3, 4, 5 pada kolom kelima. Nah, if dan false. Jika salah maka false. Oke, kita cek. Nah, ini store manager ikut pada trip pertama. Kemudian supervisor trip kedua. Oke.
Sudah sesuai ya. Charles sebagai duty manager ikut trip kedua. Oke. Kemudian biaya outing kita cek lagi di sini aja soalnya biaya outing sebesar 1.800.000 untuk 100 karyawan tetap dan 2 juta untuk 100 karyawan kontrak. Berarti kita butuh rumus if pada sel ini sama dengan tetap, maka kalau tetap tadi 1.800.000 keluarga. Kalau salah berarti 2 juta ya, keluarga. Kalau nggak tetap berarti 2 juta. Nah, ya, biaya outingnya. Oke, sampai di bawah. Nah, ini karyawan tetap itu 1.800.000, kemudian karyawan kontrak 2 juta. Wah, 2 juta ya. Kemudian discount outing, kita lihat lagi soalnya. Discount outingnya. Discount outing 10% untuk karyawan berstatus kontrak dan masih lajang. Berarti karyawannya harus kontrak dan masih lajang. Karyawan kontrak dan masih lajang. Kontrak dan masih lajang. Bukan, ini seharusnya tetap. Karyawan tetap. Karyawan tetap dan masih lajang. Oke. Jadi kita butuhkan fungsi if. If sel ini sama dengan tetap. Oh, bukan. Karena kita mau ambil ini ya. Butuh dua. Tetap dan masih lajang. Berarti tetap dan masih lajang. If and dan ya, karena dan if and ini sama dengan tetap, maka dan logikal keduanya ini harusnya ini. Salah. Berapa ya? 6 ya. Sama dengan tetap dan logikal keduanya jika ini sama dengan lajang, maka ini biaya outingnya dikali dengan 10%. Kemudian jika tidak berarti sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Kita lihat. Hanya 2 orang yang dapat diskon karena dia adalah karyawan tetap dan karyawan lajang. Ini tetap tetapi sudah menikah. Ini tetap dan masih lajang. Jadi dapat. Dan lainnya ini tetap tapi sudah menikah. Tidak dapat. Kontrak lajang tapi kontrak. Jadi nggak dapat juga. Kemudian gaji pokoknya. Kita lihat. Di gaji pokok ini menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel karyawan dengan kode acuan karakter ke-1 sampai ke-2 pada ID karyawan. Oke, gaji pokoknya ini ya. Sama seperti yang tadi, seperti kita mengambil jadwal outingnya. Sama dengan VLOOKUP left buka kurung, kemudian selnya koma berapa? 2 karakter ya. Tabel array-nya karyawan
karyawan, kemudian gaji pokok itu berada pada 1, 2, 3. 3. Kolom ketiga, maka false. Oke, 20 juta. Ya, 20 juta. Ini gaji setelah dipotong. Gaji setelah dipotong oleh total biaya outing. Nah, jadi gaji setelah dipotong dari total biaya outing. Ini kita butuh gaji pokoknya berarti dikurang dengan biaya outing dikurang dengan diskonnya. Dikurang dengan diskon. Ya, close. Oke, itu dia. Sampai bawah. Nah, ini dia. Jadi gajinya ini ya. Gaji pokok dikurang dengan biaya outing 1.800.000. Jadi sisanya setelah dipotong 18.200.000. Kemudian untuk supervisor ini karena dia masih lajang, jadi ada potongannya 180. Dikurangkan dengan biaya outingnya, jadi tinggal 8.380.000. Sedangkan ini sebagai sama dengan supervisor juga, tapi dia nggak punya diskonan. Jadi tinggal 10 juta dikurang 1.800.000. 8.200.000 gajinya setelah dipotong. Kemudian gaji pokok sudah, gaji pokok sudah, gaji setelah dipotong sudah. Sekarang kita mau lihat gaji bersihnya. Gaji bersihnya menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel karyawan dengan kode 1 sampai 2 pada ID karyawan jika pencapaian insentif toko tercapai 15 juta. Ditambah gaji setelah potongan biaya outing. Oke. Gajinya. Berarti kita butuh rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Kita mau lihat berapa persen ya gitu. Berapa persen. VLOOKUP left. VLOOKUP left, kemudian cell-nya, kemudian 2 digit, tutup lagi, kemudian tabel array-nya karyawan. Kolomnya insentif itu pada kolom ketiga, 1, 2, 3, 4. Kolom keempat, kemudian false. Ini tadi untuk mencari insentifnya, biar pindah ke sini 50%-nya ya. Berapa persen? Nah, tadi kan katanya disuruh cari jika pencapaian insentif toko tercapai 15 juta ditambah gaji setelah potongan biaya outing. Berarti kita pindah ke sini aja. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu, kemudian dikali dengan tadi kan ini hasilnya pasti persenan ya, dikali 15 juta keluarga. Nah, dikali 15 juta. Ini tutup lagi. Karena kita mau tambah dengan ini, dengan gaji setelah dipotong. Jadi kita tambah setelah gaji setelah dipotong. Ini nanti persenannya, berapa persennya sesuai dengan jabatannya. Kemudian ini adalah jumlah insentif yang telah tercapai 15 juta ya, insentif tokonya. Kemudian ditambah dengan gaji setelah dipotong. Ada ini. Nah, kita tutup lagi. Ada 18.200.000 untuk manajer. Kita enter. Nah, jadi total dari gaji bersihnya seorang manajer setelah dia bayar total outing, kemudian ditambahkan dengan insentif toko, insentif pencapaian toko ya, 15 juta. Inilah dia hasil terakhirnya, gaji bersihnya yang harus dikirimkan oleh bagian keuangan kepada setiap karyawan.
Jadi store manager dapat 25.700.000 dan seterusnya. Nah, jadi fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP, kemudian fungsi mid, left, right, dan fungsi AND. Nah, untuk cari ini tadi, discount, fungsi AND ya. Nah, itu dia fungsinya. Jadi kita bisa gunakan nanti di kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Oke. Sekian penjelasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and have a good day.